antara Sagu Babakan dan juga Muslim Betawi. Nah, tapi sekarang saya haus banget nih, seru banget karena siang-siang begini. Yuk ikutin saya untuk beli es Lendang Maya. Aku mau pesan esnya satu dong. Kalau boleh tahu sekarang harganya berapa ya? Ini 10.000 ya. Kalau sampai sekarang tuh anak-anak muda tuh masih sering nggak sih beli kayak gini? Sampai saat ini sih masih ada banyak minatnya ya dari kalangan muda juga, karena sekarang juga buat tugas di pelajaran PL5. Iya, PL5 dia. Jadi masih banyak minatnya. Ini alat bahan-bahannya ada apa aja? Oh, ini pakai sagu sama gula. Ini santan. Iya, sambal sama gula merah. Terus ada tambahannya ini pakai mutiara. Kasih Pak. Nah, ente nikmatin dah tuh es Lendang Mayangnya. Fakta unik soal es Lendang Mayang, minuman ini memiliki warna cerah dan juga melambangkan keberagaman dan semangat hidup orang Betawi loh. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh panggung budaya utama nih. Disinilah pertunjukan tradisional Betawi digelar. Biasanya ada tari-tarian, musik gambang kromong, sampai lenong yang terdapat pada hari Sabtu ataupun Minggu. Tempat ini jadi pusat kegiatan seni yang hidup banget. Sayang sekali pas kami datang tuh, kita datangnya kurang tepat, jadi nggak bisa nonton deh. Mau masuk ke museumnya gampang banget kok. Kalian tinggal registrasi di pintu masuk, bisa tulis nama di buku tamu, atau scan QR code untuk masuk ke laman Google Form. Gratis kok, tapi tetap aja sopan santun dan jaga kebersihan ya. Di lantai 1, kita bisa lihat 8 ikon budaya Betawi seperti ondel-ondel, kembang kelapa, gigi balang, kerak telur, bir peletok, pakaian kebaya kerancang, batik Betawi, dan sadaria. Semuanya menggambarkan kekayaan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Nah, ini dia ondel-ondel. Ini adalah ikon Betawi yang paling terkenal. Tingginya bisa lebih dari 2 meter. Biasanya ondel-ondel ini tampil berpasangan, ada laki-laki dan perempuan. Dan dulu ondel-ondel dipercaya sebagai penolak bala atau penjaga kampung. Sekarang jadi simbol budaya yang sering hadir di acara-acara besar. Nah, ini adalah kepala ondel-ondel atau pala ondel-ondel. Ini biasanya terbuat dari kayu dan dihias warna-warni. Ekspresinya khas banget, kadang seram, kadang lucu. Ini jadi bagian penting dalam pertunjukan jalanan atau festival budaya. Ada juga kembang kelapa, bentuknya kayak bunga dengan banyak rambut yang melambai. Dulu kembang kelapa ini wajib ada di acara-acara penting Betawi, kayak pernikahan, penyambutan tamu kehormatan. Katanya sih rambutnya itu simbol kemeriahan dan rezeki yang melimpah. Lihat deh, bagian atap rumah tradisional itu. Ada hiasan runcing-runcing yang disebut gigi balang loh. Dan menurut kepercayaan lokal, gigi balang adalah simbol untuk pelindung rumah dari energi buruk dan penolak bala. Macamnya juga ada banyak banget. Ada yang namanya tumpal, wajik, wajik susun dua, potong waru, dan kuntum melati. Kalau kamu berkunjung ke sini, pasti jenisnya lebih banyak. Dan selanjutnya kita akan naik ke lantai 2. Di sini kita lihat berbagai perabotan rumah tangga khas Betawi zaman dulu. Ada lemari terbuat dari kayu jati, tempat tidur gebyok, lampu gantung klasik, dan alat masak tradisional. Ada juga ruang presentasi yang menampilkan makanan dan minuman khas Betawi yang sangat lengkap. Bir peletok ini minuman khas Betawi, hangat dan segar karena dibuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, dan kayu secang. Sementara kerak telur itu jajanan legendaris yang gurih dan harum, dimasak langsung di atas angglo. Wajib coba, rasanya unik banget tahu. Lanjut, kita akan ke lantai 3 dan kita akan masuk ke area pameran busana Betawi dari masa ke masa. Ada pakaian pengantin, kebaya encim, baju sadaria, sampai gaya Betawi modern. Semua ditata rapi dan elegan, bikin kita makin paham perkembangan budayanya. Seru lagi, di sini juga ada teknologi interaktif alat musik Betawi. Kita bisa dengerin suara tanjidor, gambang kromong, dan alat musik tradisional lainnya cukup hanya dengan sentuhan layar. Sadaria itu baju adat laki-laki Betawi dipadukan dengan celana batik dan peci. Sementara kebaya encim adalah hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi. Warnanya itu cerah dan elegan,
biasanya digunakan untuk menghadiri acara-acara sakral seperti pernikahan atau dalam festival tertentu. Nah, ini batik Betawi yang punya motif khas yang menggambarkan budaya Jakarta, seperti ondel-ondel, Monas, dan burung merak. Warnanya cerah, mencerminkan semangat dan keberagaman, yang kini menjadi busana sehari-hari kita. Udah kenyang ilmu dan pengalaman hari ini nih. Satu babakan, bener-bener ngajak kita lebih kenal budaya Betawi. Saat wawancara ketika saya membeli selendang mayang, baik juga pelajar yang masih ingat dengan budaya mereka sendiri dan masih melestarikannya. Dari makanan, pakaian, hingga permainan tradisional, semuanya ngasih pelajaran berharga soal identitas dan warisan budaya kita. Sebagai generasi penerus bangsa, tidak afdol jika sukses tanpa melestarikan budaya sendiri. Terima kasih telah menonton.